Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita semua masih dapat menikmati suka dan duka yang silih ganti kita rasakan sampai saat ini. Bapak Ibu, hawa kota Surabaya makin lama terasa makin panas. Saking panasnya itu seringkali jika saya mengendarai motor itu, kulit saya tuh kerasa perih gitu ya, berasa perih karena terpapar sinar matahari yang begitu terik. Tapi syukurlah Surabaya masih mempunyai banyak tempat hijau. Ada taman-taman kota yang ada di berbagai titik di kota Surabaya yang pohon-pohonnya rindang, pohon-pohonnya teduh gitu ya. Dan keteduhannya mengundang banyak orang untuk mampir, singgah dan beristirahat di sana, menikmati sejuknya taman itu. Nah, tampaknya fenomena taman itu tidak hanya ditemui di taman-taman kota di tengah-tengah kota Surabaya saja, Bapak Ibu. Di masa pandemi ini saya menemui ada banyak orang, termasuk kami di rumah, yang berupaya menyulap pekarangan bahkan lahan kosong yang ada di rumah untuk menjadi sebuah tempat yang nyaman, sebuah tempat yang teduh, dengan cara menanam dan memelihara berbagai tanaman. Ada pohon, ada bunga-bunga gitu ya, ada banyak macam tanaman lainnya. Bahkan mungkin ada juga banyak orang lain yang secara khusus menyewa atau membayar seorang ahli taman untuk mengubah pekarangan rumahnya atau lahan kosong di rumahnya yang tadinya tanah diubah menjadi sebuah taman yang indah. Lengkap juga dengan rumput-rumput segar dan berbagai bunga yang indah di taman itu. Nah, realitas ini Bapak Ibu, mengubah lahan yang kosong menjadi sebuah taman itu mengingatkan saya tentang perjanjian baru yang Allah berikan bagi umat Israel melalui pelayanan Nabi Yeremia yang dicatat dalam kitab Yeremia pasal 31 yang menjadi bacaan leksionari kita hari ini. Seperti yang kita ketahui, umat Israel itu keras kepala. Bahkan ada catatan yang menulis bahwa Nabi Yeremia dinyatakan tidak berhasil memimpin bangsa Israel karena bangsa Israel itu terlalu degil hatinya. Gitu ya. Kedegilan hati umat Israel itu membuat kerohanian mereka kering. Seperti tanah pekarangan yang kosong, tanah pekarangan yang kosong tanpa bunga, tanpa tanaman, tanpa pepohonan. Nah, tetapi menariknya Bapak Ibu, Allah tidak diam saja melihat kenyataan yang menyakitkan hati Allah itu. Meskipun Allah ditinggalkan, meskipun Allah dianggap tidak ada oleh umat Israel, Allah tetap menyatakan belas kasih dan cintanya melalui sebuah perjanjian baru akan pulihnya umat Israel. Itu tertulis di ayat 33 dan 34. Aku akan menaruh Tauratku di dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Cinta Allah yang diwujudkan dalam janjinya itu tampak seperti sosok ahli taman yang hadir kemudian merombak tandusnya lahan tanah kosong menjadi sebuah taman bunga yang indah, taman bunga yang menyejukkan hati. Dan itulah yang dilakukan Allah di dalam diri Yesus Kristus, Bapak Ibu. Ia hadir di tengah tandusnya dunia karena dosa, dan kehadirannya itu menyejukkan dunia dan menjadikan sebuah taman cinta kasih Allah yang indah. Layaknya taman bunga yang harus dirawat, diberi pupuk dan mendapatkan cukup air untuk keberlangsungan hidupnya, Bapak Ibu. Dunia ini, yakni taman cinta kasih Allah ini pun harus dirawat, harus dijaga. Salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga dan merawat dunia yang adalah taman cinta kasih Allah itu adalah dengan menjadikan kasih sebagai landasan dalam berbagai tindakan hidup kita. Menjadikan kasih
sebagai landasan dalam berbagai tindakan hidup kita. Jika kita menjadikan kasih sebagai landasan dalam berbagai tindakan hidup kita, maka taman cinta kasih Allah itu tentu akan semakin nyata dan kesejukannya pun dapat makin benar-benar dirasakan oleh banyak orang. Bapak Ibu, pada kesempatan ini selain kita merenungkan bagaimana cinta kasih Tuhan itu, kita pun diingatkan untuk mendoakan mereka yang diberikan tugas dan tanggung jawab khusus sebagai seorang tukang kebun dan penata taman. Tentu kehadiran mereka sangat berarti buat kita, khususnya yang tinggal di wilayah yang beriklim panas di kota Surabaya ini. Tanpa mereka mungkin kita tidak akan pernah bisa menikmati segarnya oksigen dari berbagai pohon dan tanaman di sekitar kita. Tanpa mereka pula mungkin kita juga tidak bisa menikmati indahnya warna-warni bunga di pekarangan komplek rumah kita. Mari kita berdoa bersama. Ya Allah Sang Pemilik kehidupan, kami bersyukur atas hadir-Mu di dunia ini dan menjadikan dunia ini sebagai taman cinta kasih-Mu. Tolong mampukanlah kami menghayati kasih-Mu itu di dalam berbagai tindakan kami. Sehingga dengan demikian ada banyak orang yang merasakan kasih-Mu melalui kehadiran kami. Pada saat ini kami juga ingin berdoa bagi mereka, para petugas taman dan tukang kebun yang ada di sekitar kami. Sudilah Engkau senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan untuk melakukan tugas yang menjadi tanggung jawab mereka. Sehingga ada makin banyak orang yang dapat mensyukuri rahmat Allah melalui keindahan dan kesejukan taman yang ada di sekitar kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.